saya akan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan kasus yang saat ini sedang viral. Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ya. Everything that happens is motivation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube kami Himas UT Taiwan dalam acara podcast Prime Time. Obrolan santai buat tambah insight dan menemani waktu luang teman-teman. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Ustadz Hendrik. Untuk sobat Himas yang lagi santai maupun beraktivitas, bisa banget dengerin podcast ini untuk menambah ilmu fikih kalian ya guys. Simak obrolan kita sampai akhir dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Oke, ini dia podcast Himas Prime Time. Nah guys, aku itu sempat melihat media konvensional kita yang memberitakan pemberitaan yang teman-teman juga tahu viralnya seperti apa dari media sosial. Kebetulan ada Pak Ustadz, saya akan mengajukan pertanyaan berkaitan dengan kasus yang saat ini sedang viral. Pak Ustadz, punten ya Pak. Mangga. Kekerasan seksual lagi-lagi terjadi di Indonesia. Media konvensional kita saat ini sedang dihebohkan dengan berita yang di mana pemimpin dari suatu lembaga pendidikan menjadi pelaku pelecehan seksual terhadap santri maupun siswanya. Bagaimana pandangan Bapak yang merupakan pendidik sekaligus pembimbing menanggapi kasus tersebut? Silakan Bapak. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ya. Kita beberapa waktu ini, sekitar menurut riset dan analisa saya pribadi, bukan orang lain ya. Semenjak pers atau media itu leluasa menyebarkan berita, itu hampir setiap tahun itu akan selalu ada heboh tokoh agama yang semestinya menjadi percontohan, malah menjadi salah satu orang dan dalang kriminal, baik secara hukum negara, baik secara banyak sekali, bahkan termasuk tindakan asusila. Di tahun lalu ada 13 yang katanya menurut berita itu 13 korban menjadi korban asusila. Tahun ini juga sedang ada bumi. Bagaimana menyikapi? Begini ya. Ada salah satu kitab, itu karyanya Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri salah satu organisasi atau lembaga di Indonesia ya yang terbesar di Indonesia. Beliau punya kitab namanya kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitabnya itu di dalamnya itu ada yang berjudul. Judulnya itu salah satunya adalah, ini saya langsung baca kitabnya. Fi luzumil ihtiyat fi ahdiddin wa ahdil ilmi wal ingdar an fitnatin ahlil bid'ah wal munafikin wal a'immatil mudillin atau al mudillin. Bab menerangaken tentang wajibnya berhati-hati di dalam pengambilan ilmu agama. Ulang lagi. Berhati-hati di dalam pengambilan ilmu agama dan wal ingdar, space and gap terbahasa mudah. Jaga jarak. Dari apa? An fitnah ahlil bidah, yaitu dari fitnahnya orang-orang yang kelihatan membawa agama, tapi sebenarnya di situ ada nilai-nilai provokatif dan fitnah luar biasa.
Nah, ada banyak zaman sekarang yang memakai baju agama malah menjadi dalang dari demonstran untuk melawan hukum negara. Tidak boleh, karena Rasulullah sudah bersabda, man kharaja anis sultani syabron mata maitatan jahiliyatan. Dalam kitab Fathul Bari, syarahnya kitab Sahih Bukhari, itu Rasulullah mengatakan, barang siapa keluar dari hukum-hukum negara, barang siapa menentang hukum-hukum negara, ya contohnya kayak makar dari negara, terus kemudian itu kayak apa namanya terorisme, nggak setuju dengan undang-undang negara, dia nggak setuju, maka kalau dirinya mati masih dalam keadaan seperti itu, matinya mati jahiliyah. Kalau salam kitab Fathul Bari mengatakan mati dalam keadaan mati fasik, maksiat. Jadi kalau jangan sampai kita terkecoh di zaman sekarang, orang-orang yang memakai baju agama, mimbar-mimbar yang semestinya untuk mengajak kita ke surga, malah mimbar-mimbar itu diisi untuk ajang fitnah pemimpin, provokatif, maka kita hindari seperti itu. Wal'ingdar an fitnati al bidah, hindari, berhati-hatilah dari fitnahnya orang-orang yang ngawur seperti itu. Terus wal munafikin, lan hindari ilmu-ilmu yang bersumber dari orang-orang munafik. Apa itu? Dohire benci maksiat, tapi batinnya menikmati maksiat. Paham? Dohirnya benci maksiat, tapi batinnya itu suka maksiat, menikmati. Ya, kadang seperti yang sedang heboh sekarang ini, secara dohir dirinya adalah guru agama, secara dohir dirinya adalah pendidik, tapi secara batin dirinya itu adalah penikmat maksiat. Hindari kita itu ya mengambil ilmu dari orang seperti itu. Nah, terus yang kelima, yang berikutnya bukan kelima ya, wal a'immatil mudillin, dan hindari pula mengambil ilmu dari tokoh-tokoh intelektual yang menyesatkan. Bahkan ya kemarin sempat sebaca di media, tersangka itu mengatakan sang korban disuruh untuk membuka salah satu, ya, membuka auratnya dengan dalih itu salah satu metode dakwahnya dia. Saya jelas-jelas menangis dalam batin. Kenapa Allah jelas-jelas berkata, Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah memerintahkan barang yang jelek. Tidak pernah. Maka ketika ada seorang tokoh mengajak ke jelek, itu bukan perintahnya Allah. Walaupun dia membawa agama. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak pernah memerintahkan kejelekan. Poin dari apa yang saya sampaikan adalah tadi, hindari atau berhati-hati atau wajib seseorang itu berhati-hati dalam mengambil ilmu. Hindari dari yang namanya fitnah ahli wong sing ngawur, fitnahnya orang munafik, dan fitnahnya seorang tokoh-tokoh intelektual yang menyesat. Apa itu? Adalah kalau memang mencari agama, cari yang dirinya itu adalah syariatnya itu kuat. Ilmu syariatnya kuat. Ini ada cerita, ini ada cerita. Saya ambil dalam kitab Tambihul Mukhtarin. Tambihul Mukhtarin itu nama kitab, judul kitab. Tapi kalau dalam terjemahan Indonesia bermakna adalah mengingatkan orang-orang yang tergelincir. Ada cerita zaman dulu. Ini kisah nyata, itu saya nukil dalam kitab itu. Pentingnya kita itu gondelan kepada syariat atau fikih. Ya, syariat atau fikih. Bahwa syariat lah. Pentingnya kita gondelan kepada kiai atau ustadz yang memang alim atau ahli fikih banget. Cerita. Zaman dulu itu di daerah Irak sana, itu dataran Arab. Ada seorang tokoh. Dia memakai jubah. Memakai jubah itu. Muridnya tuh banyak. Muridnya banyak. Sampai ada mengatakan, wah dirinya masyhur itu syekh, bla bla bla, banyak. Sampai kondang banget itu. Banyak sekali pengikut.
Nah, suatu hari pengikutnya itu ketemu sama Syekh Junaid. Pengikutnya ditanya, ma arkanul wudu, rukunnya wudu itu apa? Ini pertanyaan anak kecil. Rukunnya wudu apa? Dia nggak bisa jawab. Pengikut dari seorang tokoh yang terkenal jarine, ulama besar, muridnya ditanya, apa rukunnya wudu? Nggak bisa jawab. Syekh Junaid hanya geleng-geleng. Apa? Karena gurunya itu bukan mengajarkan ilmu syariat, tapi hanya mengajarkan suatu hal yang tidak diajarkan oleh Rasul. Maka dari itu, untuk kita zaman sekarang, jangan terkecoh seseorang yang berbasik kelihatan ahli agama. Tapi dicari flashback, dia lulusan mana, dan jejak rekam. Kalau bahasanya saya rapat barusan itu, tak sampaikan kepada teman-teman mahasiswa, yang saya cari adalah orang yang punya 3 karakter. Pertama, dirinya adalah orang yang berprestasi. 2, potensial. 3 adalah dirinya punya jejak rekam. Punya jejak rekam kriminal atau tidak, jejak rekam dia lulusan mana, seperti itu. Untuk supaya kita lebih yakin. Karena apa? Luzumul ihtiyat fi ahdidin. Wajib seseorang hati-hati dalam mengambil ilmu agama. Jadi untuk menyikapinya adalah pertama itu, hati-hati dalam wajib berhati-hati dalam mengambil ilmu agama. Yang kedua itu adalah carilah guru yang syariatnya itu kuat. Benar, Pak. Kalau disangkut pautin sama nasab itu bisa nggak sih, Pak? Nasab gimana? Jadi kan sama kayak track record gitu. Di suatu lembaga pendidikan tersebut itu nasabnya seperti apa gitu, pemimpinnya. Bisa nggak kayak gitu? Saya pernah baca kitab syarahnya kitab Arba'in Nawawi. Itu ada suatu riwayat mengatakan man bata'a amaluhu lam yusri nasabu. Itu hadisnya itu panjang. Kalau dalam hadisnya begini. Gini, terus hadis panjangnya awalnya itu lawit stama'a kaumun fil masjid fil masjid min masajidillah wa yatra'una wa yatadarasuna kitaballahi illa nazala alaihi rahmah wal malakan. Ketika ada suatu kaum kumpul jadi satu untuk membaca Quran, tadarus Quran, maka malaikat rahmat akan menurunkan. Malaikat akan turun dan Allah akan menurunkan rahmat di dalam majlis itu. Kemudian disambung dengan hadis berikutnya adalah man bata'a amaluhu lam yusyrik nasabu. Orang yang memang lemah amalnya, nasabnya tidak mendukung orang itu jadi mulia. Paham? Walaupun kita, bapak kita, kiai yang kondang hebat, tapi diri kita tidak bisa menyandang orang tua kita. Kita harus membuat karya. Justru mungkin contoh, Pak Hendrik anaknya tukang becak. Pak Hendrik anaknya orang biasa, tapi bisa mendirikan pondok pesantren, bisa mendirikan kelembagaan yang hebat, padahal dari anak orang biasa. Maka dari mana? Awalilah nasab ke diri kita sendiri dan seterusnya. Mulai kita bikin sendiri. Kalau atas kita nasab orang tua kita orang biasa, ayo awali mulai diri kita sendiri dan seterusnya. Jadi pahami dia. Jadi orang tua nggak menjamin itu anak-anak untuk anak. Saya katakan tadi, man bata'a amaluhu lam yusyrik nasabu. Orang kalau amaliyahnya lemah, ngawur atau gitu, jangan memandang nasab orang tua. Jadi pahami ya? Baik Bapak, terima kasih untuk tanggapannya. Ternyata yang rapih belum tentu bersih dan yang bertato belum tentu kotor. Jabatan sekecil apapun tentunya berpeluang untuk melakukan kejahatan. Guru-guru kita pun mengajarkan
beradab dulu, baru berilmu. Karena yang berilmu belum tentu beradab. Kasus yang tadi cukup menjadi pelajaran dan tentunya seperti yang Bapak sampaikan, kita harus lebih selektif memilih lingkungan untuk anak dan keluarga. Sambil mengawal kasus ini sampai tuntas. Oke guys, itu pertanyaan penutup yang saya sangat tunggu-tunggu sebenarnya dari Bapak, karena beliau ini di Taiwan lumayan terkenal loh guys. Masa ya? Jadi iya dong Pak. Nonton. Jadi Big ya leader ya. alhamdulillahnya Himas berkesempatan mewawancarai Bapak dan akhirnya saya bisa menanyakan bagaimana tanggapan beliau. Kayak gitu guys. Oke, see you di next video. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.